Halo, selamat malam waktu Belanda. Assalamualaikum. Kali ini gue mau ngomongin review pertandingan barusan tadi ya antara uh, Manchester United lawan Liverpool. Alhamdulillah ya, menang 3-2 di pertandingan yang kalau gue bahas sih pada saat preview tuh memang ya memang kelihatan syarat gengsi sih ya. Dua-duanya sama-sama apa sih pada saat formasi awal ya sama-sama menyimpan pemain utamanya ya. Kalau Manchester United kan ada Bruno Fernandes yang disimpan, sedangkan Liverpool ini ada Sadio Mane yang disimpan. Yang mengejutkan sih di starting line up menurut gua adalah Donny van de Beek ya pastinya, karena ditampilkan dari menit awal dan dia ini memainkan di role nomor 10 ya. Jadi di belakangnya Edison Cavani ya, dan ini ya menarik sih karena kan dia cukup lama lah ya, barusan juga sempat gue bahas di video sebelumnya yang sedang rame ya di media Belanda, apakah dia harus stay atau caps, yang gue berpikir sih lebih baik kalau dia nih sabar ya. Balik lagi ke pertandingan, sementara Liverpool pun juga menyimpan ya, selain Sadio Mane mereka juga memainkan kayak Rhys Williams, lalu ada juga Curtis Jones ya. Ya karena memang jadwal padat dan kondisi Liverpool sendiri pun juga compang-camping ya, nggak ada Virgil van Dijk, nggak ada Diogo Jota. Dan memang seperti yang pernah gue bahas juga, kalau tren dari Liverpool sendiri ini kan juga lagi tidak dalam tren bagus begitu ya. Dia dalam bulan Januari ini tuh seperti yang pernah gue bahas di preview gue, dia hanya menang kalau nggak salah tuh sekali, yaitu pada saat mereka menang melawan tim akademi Aston Villa ya di bulan Januari ini. Gue lagi cek, ya betul. Jadi so far ini mereka satu kali menang di semua kompetisi ya, yaitu melawan Aston Villa Academy, lalu seri melawan Manchester United 0-0 di Anfield. Selebihnya kalah ya. Dan seperti yang gue bahas juga di preview, bahwasanya ini akan pertandingan kemungkinan besar tidak clean sheet ya untuk Manchester United. Jalannya pertandingan sendiri di babak pertama menurut gue cukup seru, lebih seru daripada pertemuan pertama di Anfield ya. Artinya Manchester United lebih mengambil inisiatif serangan dulu, tapi Liverpool pun juga pelan-pelan mengimbangi. Liverpool sempat unggul dulu 1-0, itu menurut gua sih golnya ya ini ya, menurut gua sih subjektif ya, ringan amatiran. Itu McTominay dia agak telat menutup ya, atau membayanginya kurang ketat, sehingga umpan mampu diberikan ke Muhammad Salah, yang umpannya pun juga bagus ya. Jadi terjatuh itu umpannya antara Maguire dan Luke Shaw. Jadi di situ agak ya sepersekian ada miss lah. Tapi ya Muhammad Salah finishingnya juga bagus ya. Lalu gol penyeimbang dari Manchester United sih gue pikir juga bagus ya, bola dari Rashford ini ke ke Greenwood. Dan prosesnya pun juga keren ya, dari Pogba tackling lalu Donny van de Beek. Nah ini dia nih keandalannya Donny van de Beek ini kan, dia pemain yang cerdas, cerdik, mampu berpikir dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat pula ya. Dia langsung itu kalau dilihat di highlightnya ya, langsung kasih ke Rashford, dan Rashford pun visinya juga bagus ya. Dia kasih bola yang pas ke Greenwood, dan Greenwood pun finishingnya juga clinical top ya. Overall kalau dilihat di statistik ya, 49%, 51% penguasaan bola, karena memang berganti-ganti ya. Awal-awal sempat Manchester United, lalu bergerak ganti Liverpool, lalu inilah seru lah babak pertama itu ya. Shot on goalnya 10 Manchester United, 6 untuk Liverpool, dengan big chance sama-sama 1 ya, dan ya menghasilkan gol. Memasuki babak kedua, awal-awal babak kedua Manchester United langsung tancap gas dan mampu bikin gol duluan ya dari Marcus Rashford. Dan gue pikir juga nih
gol yang bagus juga skemanya. Lalu setelahnya ya memang kalau babak kedua ini setelah golnya Rashford tuh pelan-pelan Liverpool mulai membangun serangan, memulai menguasai ya. Kalau overall di babak kedua ini ball position pun juga lebih banyak ke Liverpool ya. Dan puncaknya mereka mampu menyamai kedudukan menjadi 1-1, dan kalau gue pikir tuh sebenarnya agak tidak perlu sih ya, karena kan itu ketika dimulai dari awal membangun serangan, bola Cavani ya itu agak error jatuh ke pemain lawan, lalu ya terjadilah gol ya. Artinya memang kalau gua nilai dari dua gol Liverpool ini, terutama gol kedua sih, itu jelas ada faktor kesalahan dari Manchester United sendiri ya. Pun sebenarnya gol pertama pun gue juga melihat ada faktor kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari sih. Tapi ya again, inilah pertandingan sepak bola ya, kesalahan sedikit bisa mengakibatkan gol ya. Dan setelah situasi 2-2 ini yang gue nantikan sih tadi di pertandingan ini ya, apa yang akan dilakukan Jurgen Klopp, apa yang akan dilakukan oleh Ole Gunnar ya, siapa yang akan menurunkan, gue sempat tulis di Twitter, siapa yang akan menurunkan pemain andalannya nih ya, Sadio Mane dan Bruno Fernandes. Ternyata duluan si Jurgen Klopp ya yang menurunkan Sadio Mane menggantikan Jorginho Wijnaldum ya. Dan ya setelahnya mungkin sih maksud hati itu untuk lebih bermain agresif ya. Tapi kalau yang gue lihat kenyataannya justru si Sadio Mane ini pun juga ya tidak begitu kelihatan ya di pertandingan. Kalau menurut gue sih ya subjektif gue ngelihat tidak begitu kelihatan sih si Sadio Mane ini ya. Artinya dia ini kan gantiin Jorginho Wijnaldum, tapi dia lebih banyak, kalau gue lihat nih, gue pingin lihat dia punya, ya bener, dia tuh lebih dikasih main itu di daerah dari sisi kiri ya, sedangkan Salah lebih dikonsentrasikan ke sisi kanan. Tapi ya dia bener-bener terisolir oleh Aaron Wan-Bissaka yang tampil juga cukup bagus ya, menjaga daerahnya, baik itu dari Sadio Mane apalagi dari Andrew Robertson. Sekali lagi dua sisi kanan dan kiri Liverpool ini mampu dinetralisir dengan baik oleh pemain-pemain Manchester United ya. Lalu setelahnya Bruno Fernandes dimasukkan oleh Ole Gunnar dan ya menggantikan Donny van de Beek ya. Dan seperti yang sering dibahas juga, memang ya dua pemain ini memang punya style yang berbeda, walaupun Donny van de Beek itu kalau gue ngelihat dari heat map-nya dia cenderung lebih di tengah ke belakang, dia mobile lah, maju mundur. Sedangkan ketika masuknya Bruno lebih berkonsentrasi ke sisi depan ya dan sebelah kiri, karena memang Manchester United pada saat tadi itu lebih banyak menyerang, memanfaatkan sisi sebelah kiri. Lalu ya kita tahu serangan demi serangan Liverpool ada yang berbahaya, tapi again sih gue ngelihat overall mampulah dinetralisir dengan baik ya oleh lini pertahanan Manchester United yang pada malam ini bermain tidak sesolid biasanya sih kalau gue lihat ya. And then ya pelan-pelan ketika Bruno Fernandes masuk itu ada pergantian formasi sedikit sih kalau gue lihat secara subjektif ya. Artinya gelandang di tengah itu diisi oleh Fred, Scott McTominay, dan Pogba bergeser ke sebelah kanan ya, sama seperti di pertandingan sebelumnya. Sedangkan di depan di belakang striker itu ada Bruno Fernandes. Dan lagi-lagi Bruno Fernandes ini menjadi pembeda ya, bukan saja kehadirannya mampu memberikan umpan-umpan yang dia baru masuk aja dari menit ke-65 menghasilkan satu key pass ya. Walaupun touch the ball-nya dia nggak banyak, hanya 12, tapi ya terasa banget ya permainan lebih agresif, lebih variatif dengan adanya Bruno Fernandes, dan akhirnya mampu mencetak gol dari free kick yang menurut gue juga luar biasa bagus ya. Sebenarnya kita harusnya mampu menambah 1 gol lagi lah at least ya, dan peluang dari Edison Cavani hanya terkena mistar ya. Ya tapi menurut gue kemenangan 3-2 ini berarti banyak ya. Oh sebelum kita bahas tentang hasil nih, gue lagi lihat tabel passing ya. Ya Luke Shaw mantep sih, dia punya 3 key pass.
lalu Mason Greenwood 2, Donny van de Beek 1. Ya lumayan sih menurut gue Donny van de Beek ini ya. Dan ya overall sih gue puas ya dengan pertandingan ya, karena memang dua-duanya tadi bermain ofensif. Liverpool dan Manchester United sama-sama terlihat ingin memenangkan pertandingan ya, terlepas dari ini adalah FA Cup atau ini whatever lah, mereka ini benar-benar bertanding. Kalau gue lihat ya secara subjektif lagi ini benar-benar mereka sadar dua ini adalah rival abadi, rival besar ya, dan ini yang diperlihatkan di pertandingan tadi. Sekalipun tentu saja masing-masing kubu pelatih ya itu menyiapkan strategi berdasarkan bukan saja pertandingan tadi ya, tapi mereka berdua sih juga melihat ke pertandingan selanjutnya. Inilah kenapa ada beberapa pemain yang disimpan dulu ya, tidak dimainkan dari awal. Contohnya Bruno Fernandes dan juga Sadio Mane. Dan ya dengan hasil ini menurut gua nih akan jadi major booster ya buat Manchester United yang 3 hari lagi akan menghadapi Sheffield United di lanjutan kompetisi English Premier League ya. Dan so far ini di bulan Januari ini Ole Gunnar Solskjaer dengan Manchester United-nya ini mantap bener ya. Hanya sekali kalah ketika melawan Manchester City di Piala Carabao ya, kita tersingkir. Selebihnya ini hanya sekali seri di Anfield 0-0, semuanya menang. Dan sebaliknya Liverpool dengan kekalahan ini, seperti yang gue bahas di preview juga ya, ini akan, kalau gue lihat sih akan banyak sih ya memberikan kesulitan bagi Liverpool ya, paling tidak secara mental ya, karena ya mereka hanya menang sekali melawan tim Akademi Aston Villa. Selebihnya mereka tidak pernah menang sama sekali. Baru saja kalah dari seteru abadi 3-2 Manchester United. Setelah ini mereka akan tandang melawan Tottenham Hotspur. Setelahnya mereka akan tandang lagi ke West Ham United untuk menutup bulan Januari ini. Ini tentunya akan jadi pekerjaan yang sangat berat bagi Jurgen Klopp. Dan ya gua sih prediksi dengan stylenya Jurgen Klopp, mungkin ya drama-drama yang kita lihat ketika melawan Burnley mungkin bisa jadi akan kita lihat lagi melawan Tottenham Hotspur. Mungkin ya, karena kan tahu sendiri ya, Jose Mourinho agak sedikit drama king ya. Sementara Manchester United lepas melawan Sheffield United akan melawan Arsenal ya di London. Dan gue pikir ya rekor kita so far lagi bagus. Mudah-mudahan tren positif ini akan berkelanjutan ya. Gua rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Kalau suka videonya bisa like, kalau belum subscribe bisa subscribe ya. Oke, thank you for watching. Wassalam.